Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proses manufaktur yang berjudul latch atau bubut. Kemudian di sini ada anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri yaitu Ahmad Eri Rahmadin dengan NIM 3522102270. Kemudian ada rekan saya Al-Kafi Okta Kadensa dengan NIM 3522102269. Kemudian ada Rifan Gahluh M dengan NIM 3522103311 dan yang terakhir yaitu Altof Zaki dengan NIM 3522100486 dengan bimbingan dosen pengampu Bapak Suhendra STMT dengan mata kuliah proses manufaktur dan praktek. Masuk ke materi yang pertama yaitu definisi latch atau yang kita kenal seperti mesin bubut. Mesin bubut adalah mesin perkakas yang memutar benda kerja pada sumbu rotasi untuk melakukan berbagai proses seperti pemotongan, pengamplasan, knurling, pengeboran, deformasi, pembubutan muka, dan pemutaran. Dengan alat yang diterapkan pada benda kerja untuk membuat objek dengan simetri terhadap sumbunya. Bubut itu sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang syaitannya dilakukan dengan cara memutar benda kerja kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut gerak potong relatif dan gerakan translasi dari pahat itu disebut gerak umpan. Dengan mengatur perbandingan kecepatan rotasi benda kerja dan kecepatan translasi pahat, maka akan diperoleh berbagai macam ulir dengan ukiran kisar yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan menukar roda gigi translasi yang menghubungkan poros spindle dengan poros ulir. Roda gigi penukar disediakan secara khusus untuk memenuhi keperluan pembuatan ulir. Jumlah gigi pada masing-masing roda gigi penukar bervariasi. Besarnya mulai dari jumlah 15 sampai dengan jumlah gigi maksimum yaitu 127. Roda gigi penukar dengan jumlah 127 mempunyai kekhususan karena digunakan untuk konversi dari ulir metrik ke ulir inci. Kemudian, bagaimana sih cara kerja mesin bubut itu? Mari kita ulas bersama-sama. Yang pertama yaitu ada pemasangan benda kerja. Nah, sebelum memulai proses pemotongan, operator mesin bubut harus memasang benda kerja ke dalam mesin. Benda kerja biasanya dipasang pada spindle atau kak mesin bubut yang akan memutar benda kerja. Operator harus memastikan benda kerja terpasang dan dicengkram sempurna pada kak serta pastikan benda kerja ketika spindle berputar dalam keadaan stabil, tidak goyang. Kemudian yang kedua, ada pemasangan alat pemotong atau yang disebut pahat. Operator memasang alat pemotong pada alat pemotong tool holder mesin bubut. Pahat akan memiliki berbagai bentuk dan ukuran sesuai dengan jenis pemotongan yang diperlukan. Yang ketiga, yaitu penentuan kecepatan putaran. Operator harus memilih kecepatan putaran yang sesuai dengan bahan benda kerja dan jenis pahat yang digunakan. Ini sangat penting untuk menghindari keausan berlebihan pada pahat dan mendapatkan hasil pemotongan yang baik.
Nomor 4 yaitu pengaturan alat pemotong. Operator mengatur alat pemotong ke posisi awal yang tepat dan merencanakan langkah pemotongan, serta laju pemotongan yang sesuai. Biasanya, proses ini sering dinamakan dengan menentukan titik nol pemakaman. Selanjutnya nomor 5 yaitu pemotongan benda kerja. Mesin bubut mulai memotong benda kerja dengan menggerakkan pahat ke arah benda tersebut. Pahat akan menghilangkan material atau bahan dari benda kerja yang tidak terpakai, menciptakan bentuk yang diinginkan. Keenam yaitu pengawasan dan pengendalian proses. Selama pemotongan, operator harus memantau kondisi mesin dan kualitas hasil pemotongan. Operator dapat membuat penyesuaian jika hasil atau proses selama pengerjaan tidak sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu penggantian benda kerja. Setelah pemotongan selesai, benda kerja dapat dilepaskan dari kak mesin dan digantikan dengan benda kerja lain jika diperlukan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Materi berikutnya adalah jenis-jenis mesin bubut. Jenis-jenis mesin bubut di dunia industri ini ada 5 jenis. Yang pertama ada jenis mesin bubut konvensional, kedua ada mesin bubut CNC, ketiga ada mesin bubut turret, dan yang keempat ada jenis mesin bubut plate. Jenis-jenis mesin bubut tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu mesin bubut konvensional. Mesin bubut ini memiliki desain yang sederhana dan menggunakan kontrol manual. Operator menggerakkan pahat secara manual untuk memotong benda kerja dengan gerakan maju dan mundur terhadap permukaan tersebut. Yang kedua, ada mesin bubut CNC atau Computer Numerical Control. Mesin bubut CNC dilengkapi dengan sistem pengendalian komputer yang memungkinkan program pemotongan yang lebih kompleks. Ini memungkinkan otomatisasi yang lebih besar dan tingkat akurasi yang tinggi. Ketiga, ada mesin bubut turret. Mesin ini memiliki kepala yang dapat memegang beberapa pahat sekaligus, memungkinkan pemotongan yang berbeda dilakukan tanpa harus mengganti pahat secara manual. Keempat, ada mesin bubut facing lathe. Mesin ini mempunyai keunggulan yang memiliki cut yang sangat besar dibandingkan dengan mesin bubut umumnya. Tetapi, mesin ini tidak memiliki kepala lepas. Fungsi utama dari mesin ini adalah membubut benda kerja berbentuk piringan yang besar. Di mesin bubut memiliki komponen mesin bubut. Nah, di mesin bubut itu memiliki 7 bagian penting mesin bubut. Yang pertama itu ada kepala tetap atau headstock, kedua ada kepala lepas atau tailstock, ketiga ada eretan memanjang, keempat ada eretan belintang, kelima ada eretan atas, keenam ada rumah pahat, ketujuh itu ada rangka utama, ada yang ke-8 itu ada cat. Mereka memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada kepala tetap. Kepala tetap terdiri dari poros spindle mesin yang berfungsi sebagai tempat dudukan atau cekam sehingga benda bekerja dapat dicekam dan dapat berputar untuk proses pembubutan. Kedua ada kepala lepas atau tailstock. Kepala lepas digunakan untuk center benda kerja yang panjang yang akan dikerjakan pada mesin bubut dan sering digunakan untuk proses pengeboran. Kepala lepas juga dapat digeser sepanjang alas. Ketiga ada eretan memanjang. Fungsi untuk melakukan gerakan pemakan arah dan memanjang sejajar dengan sumbu kerja, atau bisa dibilang gerakan mendekat dan menjauhi kart. Eretan ini juga ada yang menyebutkan sebagai eretan bawah. Keempat, ada eretan bintang. Eretan bintang berfungsi untuk melakukan gerakan pemakanan arah melintang sumbu benda kerja.
Kelima, ada eretan atas. Fungsi eretan atas atau eretan kombinasi memiliki fungsi untuk melakukan gerakan pemakan ke arah sudut yang diinginkan sesuai penyetelannya. Keenam, ada fungsi rumah rahat. Fungsi sebagai tempat pahat pada mesin bubut. Rumah pahat dapat dibedakan menjadi rumah pahat yang bisa di-setel dan rumah pahat standar. Ketujuh, ada rangka utama. Rangka utama berfungsi sebagai tempat menempelnya komponen-komponen utama yang akan berhubungan dengan komponen yang lainnya. Keenam, ini mencakup ke dalam bed. Itu ada chuck, lead screw, dan cooling system yang ada di dalam bed atau badan mesin. Bed tersebut adalah struktur utama mesin bubut yang mendukung semua komponen lainnya. Ini biasanya terbuat dari bahan yang kuat dan stabil, seperti besi cor atau baja. Bed harus dirancang dengan sangat baik untuk memastikan kestabilan dan presisi mesin. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu ada kelebihan mesin latte atau bubut. Kelebihan paling signifikan menggunakan mesin bubut adalah dapat menghasilkan komponen dengan akurasi tinggi pada kecepatan tinggi. Hal ini membantu mengurangi waktu produksi secara signifikan, sehingga menghemat waktu dan uang bagi bisnis. Selain itu, mesin dapat memproduksi komponen kompleks dengan cepat tanpa mengorbankan keakuratan atau kualitas, berkat kemampuan memotong benang menjadi beberapa bagian. Terakhir, karena relatif mudah dioperasikan, memerlukan sedikit pelatihan, sehingga cocok untuk usaha kecil dengan sumber daya terbatas. Yang pertama ada peningkatan produktivitas. Salah satu keunggulan utama mesin bubut adalah dapat membantu meningkatkan produktivitas. Karena mesin bubut dirancang untuk melakukan berbagai tugas, antara lain pemotongan, pengaplasan, dan pengeboran. Hasilnya, operator mesin bubut dapat menyelesaikan tugas lebih cepat dan efisien dibandingkan perkakas tangan. Lalu yang kedua, ada akurasi lebih besar. Keunggulan lain dari mesin bubut adalah dapat memberikan ketelitian yang lebih baik dibandingkan perkakas tangan. Hal ini karena mesin bubut memungkinkan pemotongan dan pengeboran yang presisi, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas produk jadi. Lalu yang ketiga ada peningkatan keamanan. Mesin bubut juga dapat membantu meningkatkan keselamatan di tempat kerja. Hal ini karena mesin bubut dirancang untuk meminimalkan risiko cedera dengan mengurangi kebutuhan pekerja untuk memegang alat tajam. Selain itu, mesin bubut juga dilengkapi dengan fitur keselamatan yang dapat membantu mencegah terjadinya kecelakaan. Lalu yang keempat ada mengurangi biaya. Mesin bubut juga dapat membantu mengurangi biaya di tempat kerja. Hal ini dikarenakan mesin bubut dirancang lebih efisien dibandingkan perkakas tangan, sehingga dapat mengurangi jumlah waktu dan bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas. Selain itu, mesin bubut memerlukan lebih sedikit perawatan dibandingkan perkakas tangan, sehingga dapat mengurangi biaya lebih lanjut. Yang terakhir ada peningkatan kualitas. Mesin bubut juga dapat membantu meningkatkan kualitas produk jadi. Hal ini karena mesin bubut memungkinkan pemotongan dan pengeboran yang lebih presisi, sehingga dapat membantu meningkatkan tampilan dan fungsi produk akhir secara keseluruhan. Lalu ada kekurangan latte atau bubut. Kerugian utama menggunakan mesin bubut adalah memerlukan perawatan yang sering karena presisi yang tinggi. Ini berarti pembersihan dan peminyakan secara teratur harus dilakukan agar terus bekerja dengan baik. Selain itu,
Harga mesin ini cenderung cukup mahal karena sifatnya yang presisi tinggi, sehingga kurang menarik bagi usaha kecil yang mungkin tidak akses terhadap dana yang diperlukan untuk biaya pemeliharaan. Yang kekurangan yang pertama yaitu biaya awal yang tinggi. Salah satu kelemahan terbesar mesin bubut adalah biaya awal yang tinggi. Mesin bubut bisa jadi sangat mahal, dan jika Anda memulai bisnis atau membutuhkannya untuk proyek pribadi, biayanya bisa jadi mahal. Lalu yang kedua, membutuhkan operator yang terampil. Kerugian lain dari mesin bubut adalah membutuhkan operator yang terampil. Meskipun mesin bubut tidak sulit dioperasikan, mesin bubut memiliki kurva pembelajaran. Jika Anda tidak memiliki staf yang berpengalaman mengoperasikan mesin bubut, Anda mungkin perlu mempekerjakan seseorang atau meluangkan waktu untuk mempelajari cara mengoperasikan mesin itu sendiri. Lalu, ada aplikasi terbatas. Mesin bubut juga memiliki aplikasi terbatas, meskipun mereka sangat serbaguna dan dapat digunakan untuk berbagai proyek. Ada beberapa hal yang tidak mereka lakukan jika Anda memiliki proyek tertentu. Teliti apakah mesin bubut dapat menyelesaikannya atau tidak sebelum melakukan pembelian. Lalu, bisa berbahaya. Mesin bubut juga bisa berbahaya jika tidak digunakan dengan benar, karena mesin bubut menggunakan bagian yang berputar. Maka, terdapat risiko cedera jika operator tidak berhati-hati. Pastikan untuk membaca petunjuk keselamatan pada mesin bubut Anda dan lakukan semua tindakan pencegahan yang dilakukan saat menggunakannya. Yang terakhir, membutuhkan perawatan reguler. Mesin bubut memerlukan perawatan rutin agar dapat berfungsi dengan baik. Jika Anda mengikuti jadwal perawatan mesin Anda bisa rusak dan tidak dapat digunakan. Lalu yang terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya. Kesimpulannya, mesin bubut adalah alat yang berguna untuk memproduksi suku cadang yang akurat dengan cepat dan efisien, terutama di lingkungan manufaktur di mana waktu merupakan faktor yang sangat penting ketika mempertimbangkan penghematan biaya. Namun, seperti perkakas atau peralatan lainnya, ada kelebihan dan kekurangan yang harus dipertimbangkan sebelum berinvestasi pada suatu alat, termasuk pertimbangan biaya dan persyaratan perawatan rutin agar mesin tetap berfungsi dengan baik dan dari waktu ke waktu. Dengan mempertimbangkan semua faktor secara cermat sebelum mengambil keputusan, pemilik bisnis dapat memastikan bahwa mereka mengambil pilihan terbaik saat memutuskan apakah mesin bubut akan menguntungkan bisnis yang akan dibuat. Ini adalah video mengenai tentang mesin bubut. Di mana cara pengerjaan mesin bubut ada di dalam video ini. Mari kita simak. Mesin bubut. Prinsip kerja mesin bubut adalah benda kerja yang berputar, sedangkan pahat bubut bergerak menyayat secara memanjang dan melintang. Dari proses pemakanan dihasilkan sayatan atau pengurangan dimensi benda kerja dan bentuk benda kerja yang umumnya simetris. Ini adalah bagian-bagian dari mesin bubut. Yang pertama adalah headstock. Headstock atau kepala tetap berada di sisi kiri mesin bubut yang berdekatan dengan spindle utama. Cut, tuas kontrol kecepatan roda gigi. Di dalam headstock atau kepala tetap terdapat roda-roda gigi yang saling berhubungan untuk memutar cekam. Yang kedua ada tailstock. Tailstock, kepala lepas. Tailstock atau kepala lepas pada mesin bubut berada di sisi kanan mesin bubut. Tailstock atau kepala lepas memiliki fungsi sebagai senter atau titik tengah pada benda kerja. Di dalamnya terdapat poros yang memiliki garis ukur. Disebut dengan istilah kepala lepas karena tailstock pada mesin bubut dapat digeser dengan cara melepas tuas pengunci terlebih dahulu. Kemudian ada bed.
Bed adalah bagian yang sangat penting dari mesin bubut, karena semua bagian lainnya meluncur pada bed. Bed pada mesin bubut memiliki fungsi untuk memegang headstock, tailstock, gateways, carriage, dan bagian lainnya. Bed ini terbuat dari material besi cor. Selanjutnya ada chip pan. Chip pan digunakan untuk mengumpulkan chip atau tatal yang dihasilkan selama operasi bubut dan berada di bagian bawah mesin bubut. Selanjutnya yaitu lead screw atau ulir pembawa. Lead screw ini adalah poros berulir panjang yang terletak sedikit di bawah dan sejajar dengan tepian, memanjang dari kepala tetap ke ekor tetap, dihubungkan oleh roda gigi pada kepala tetap dan rotasi dapat dibalik, menempel ke kereta dan digunakan sebagai pemandu untuk membuat ulir dan dapat dilepaskan saat tidak digunakan. Selanjutnya ada carriage atau eretan. Carriage tersebut terdiri dari eretan, tempat pahat, dan apron. Untuk menahan beban dan mengarahkan pahat potong eretan atau carriage haruslah memiliki struktur yang kuat. Carriage ini memiliki dua cross slide yang berfungsi untuk mengarahkan pahat ke arah silang. Spindle bagian atas mengontrol pergerakan dudukan pahat dan spindle atas untuk memindahkan dudukan di sepanjang landasan. Selanjutnya ada cak atau cekam. Cak atau cekam pada mesin bubut memiliki fungsi untuk memegang benda kerja. Cak atau cekam pada mesin bubut terhubung ke poros utama headstock. Cak atau cekam berputar dengan bantuan roda gigi yang terdapat di dalam headstock atau kepala tetap untuk memutar benda kerja. Ada 3 hingga 4 rahang cak atau cekam yang umumnya digunakan. Lalu ada tool post. Tool post atau tempat pahat. Tool post adalah tempat rumah pahat, digunakan sebagai tempat dudukan pahat bubut dengan menggunakan pemegang pahat. Di dalam mesin bubut itu ada spindle kecepatan. Nah, spindle kecepatan ini yaitu untuk mengatur seberapa cepat putaran cak sesuai dengan keinginan operator. Nah, kemudian ada beberapa pergerakan. Yang pertama yaitu pergerakan carriage, yaitu pergerakan ke kanan ke kiri. Kemudian ada pergerakan eretan lintang. Dan kemudian yang terakhir yaitu ada pergerakan eretan memanjang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4 tentang mesin bubut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.